Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat data siswa sebagai bahan untuk kita membuat mail merge surat keterangan lulus. Kita langsung saja. Di sini kita bisa langsung buka aplikasi Excel yang ada di desktop yang ini ya. Bisa di double klik langsung atau klik start. Di bawah sini tombol start atau tombol Windows ya. Kalau di Windows 10 ada di sebelah kanan pojok kanan bawah, kalau ini Windows 11 ada di agak di tengah ya, seperti ini. Kita klik tombol start lalu pilih Excel, diklik. Oke, file Excel akan terbuka, lalu kita pilih yang blank workbook. Oke, seperti ini. Ini adalah tampilan awal Microsoft Excel yang nanti kita akan isi dengan data siswa. Baik, selanjutnya kita akan mulai mengisi data untuk mail merge. Yang pertama kita isi fieldnya dengan nomor surat, lalu pindah ke sel B1 ya, bisa diklik di sini atau tekan tab di keyboard. Jadi tab itu ada di sini, saya tunjukkan di keyboard. Nah, untuk berpindah sel di dalam keyboard itu bisa menggunakan tombol tab. Misalkan di sini kan tadi nomor surat, di sini ya, kita akan berpindah itu tekan tombol tab di keyboard fisik ya, seperti ini. Ini hanya contoh kenapa saya munculkan keyboard ini, untuk melihat tata letak keyboard. Saya minimize. Selanjutnya kita ketik nama, tab lagi, tempat tanggal lahir, lalu tab, pindah ke D ya. Jadi jangan diketik di sel C1 ya, tapi pindah ke D. Walaupun ini terlihat tertimpa, tapi ketika kita ketik dia akan terpotong seperti ini. Saya contohkan. Selanjutnya adalah NISM garis miring NISN seperti ini. Jadi yang di sel A1 itu nomor surat, B1 itu nama, C1 itu tempat tanggal lahir, lalu D adalah NISM atau NISN. Sekarang kita tab, pindah ke E. Jadi yang C ini terlihat tertutup ya. Nah, untuk itu kita bisa lebarkan yang kolom C ini. Caranya di antara C dan D arahkan seperti ini pointernya, lalu sampai ada tanda panah kanan kiri seperti ini, lalu diklik tahan, diklik lalu ditahan, geser ke kanan, jangan dilepas dulu ya, digeser ke kanan. Lalu kita klik tahan, jangan dilepas dahulu, kita geser ke sebelah kanan secukupnya. Lalu lepaskan di sini. Nah, seperti ini. Jadi tempat tanggal lahirnya akan menyesuaikan. NISN juga sama, kita lebarkan. Untuk nama juga kita lebarkan agar pas nantinya. Jika masih kurang bisa dilebarkan atau diperkecil lagi, dipersempit lagi. Selanjutnya kita ketik di E1 nama orang tua, lalu tab, pindah ke F1 ya, nomor peserta, tab lagi, pindah ke G, lulus, tidak lulus, seperti ini, tab. Ini masih terpotong-potong, kita geser lagi, sesuaikan saja lebarnya. Jadi posisinya adalah nomor surat di A1, nama di B1, tempat tanggal lahir di C1, lalu NISM atau NISN di D1,
nama orang tua di E1, nomor peserta di F1, lalu lulus atau tidak lulus di G1 seperti ini. Selanjutnya kita bisa isi, misalkan di sini saya isi 151, lalu selanjutnya kita klik tab Arif Maulana Cilegon, koma, hanya contoh saja, tab lagi 11 seperti ini, nama orang tua, nomor peserta, lulus, enter. Ini terpotong ya, jadi kita bisa lebarkan lagi seperti ini, dan seterusnya. Saya akan coba di sini nomor 152 akan saya urutkan saja 151, 152 sampai 160 misalnya. Nah, agar tidak mengetik lagi di bawahnya, kita bisa gunakan trik ini seperti ini. Jadi di klik ulang ya, saya ulang. Jadi di sel aktifnya kita arahkan ke yang lain dulu, daerah kosong, lalu klik tahan di 151, diklik ditahan ya, diklik ditahan, tarik ke bawah seperti ini, lepaskan. Selanjutnya ini dilepaskan ya klikannya, lalu arahkan ke pojok kanan bawah seperti ini sampai tanda hitam, lalu klik tahan, tarik ke bawah sampai 160, lepaskan. Nah seperti ini, jadi otomatis. Oke, kita lanjut. Untuk yang nomor peserta juga sama, ini ya, untuk NISM juga sama seperti itu. Ini hanya contoh saja, isinya bebas. Oke, klik tahan, seret ke bawah, terseleksi 2 sel, lalu lepaskan. Selanjutnya arahkan ke kanan bawah sampai tanda-tanda hitam, sampai muncul tanda tambah hitam, klik tahan, tarik ke bawah sampai 160, lepaskan. Oke, seperti ini. Untuk nomor peserta juga sama, klik di bagian bawahnya, bisa kita copy dulu. Untuk mengkopinya bisa cara yang sama ya, tapi ini hanya satu sel, diklik, lepaskan klikannya ya, jangan ditahan, lalu arahkan di kanan bawah seperti ini sampai muncul tanda tambah hitam, diklik tahan, diklik lalu ditahan, ditarik ke bawah sampai ke baris 11 atau 160 ini, lepaskan. Oke, untuk lulus juga sama, kita akan buat di sini lulus semua ya. Ada 2 yang tidak lulus bagian bawah di sini. Jadi caranya diklik bagian lulus, lalu arahkan ke pojok kanan bawah sampai tanda tambah hitam, klik tahan, tarik sampai ke 158 di sini. Jadi akan sekaligus lulus. Terus yang di bagian bawahnya kita ketik tidak lulus, enter. Untuk pindah ke bawah, tidak lulus, enter juga. Oke, selanjutnya untuk yang tanggal lahir juga sama ya, kita drag saja ke bawah. Jadi ini datanya hanya untuk contoh saja. Untuk namanya kita bedakan, misalkan yang kedua adalah seperti ini. Untuk nama kita bedakan juga. Untuk datanya sudah kita lengkapin. Selanjutnya kita bisa rubah ini menjadi tabel. Caranya diklik tahan di A1,
Saya ulang, caranya adalah klik tahan. Jadi diklik ditahan, lalu blok ke bagian kanan dan bawah seperti ini sampai semuanya terseleksi, lalu lepaskan. Selanjutnya kita pindah atau pilih ke menu format as table yang ini ya, di menu home, lalu pilih format as table. Kita bisa pilih untuk stylenya, misalkan saya pilih di sini yang ini ya. Oke, lalu akan muncul format as table seperti ini. Ini adalah alamatnya, sama dengan dolar. Dolar itu untuk mengunci, jadi A1 sampai G11. A dolar 1 titik 2 itu adalah sampai dolar lagi, lalu G itu kolom, 11 itu adalah baris ke-11. Jadi kolom A baris 1 sampai kolom G baris 11 seperti itu. My table has header ini dicentang, artinya yang nomor surat ini akan menjadi header, kepala tabelnya, lalu klik OK. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya fungsi yang ada tanda panah ke bawah seperti ini adalah untuk sorting ya, sorting. Jadi kita bisa sort, misalkan kita akan sort namanya sesuai alfabet dari A sampai Z. Di sini bisa klik tanda panah ke bawah, lalu pilih sort A to Z. Kalau yang bawah adalah kebalikannya ya, dari Z ke A. Kita pilih yang A to Z. Nah, seperti Andika, Anton, Arif dan sebagainya. Jika kita ingin menyusun lagi sesuai nomor surat, misalkan yang ini terkecil sampai terbesar, kita bisa pilih lagi di tanda panah ke bawah, lalu pilih sort smallest to large ya, sort smallest to large. Jadi dari kecil ke besar. Kalau yang bawah ini adalah dari besar ke kecil. Kita pilih yang atas, dari kecil ke besar. Nah, dia akan kembali ke awal, jadi sesuai urutan nomor surat. Oke, setelah itu ini sudah selesai ya untuk bahan kita sebagai data mail merge nanti. Selanjutnya kita bisa simpan, caranya klik file, lalu pilih save, kita pilih browse. Selanjutnya kita akan simpan di mana file ini akan kita simpan. Umumnya di folder dokumen, ini dokumen atau download. Tapi di sini saya akan taruh di D. Jadi untuk penyimpanan sebetulnya bebas, nanti mau di mana. Kalau bisa nanti berbarengan dengan file merge-nya ya, atau file yang sudah ada namanya, nama kalian. Di sini saya akan taruh di tahun 2025-2026 informatika, double klik ya, 2 kali klik, lalu di sini selanjutnya di X kelas 10. Oke, saya akan taruh di sini nama filenya data mail merge SKL. Bila perlu di ujungnya dikasih nama kalian ya, misalkan nama kalian seperti itu. Jadi perlu diingat ya, ini posisinya di folder mana. Di bagian atas ini adalah foldernya, kalian simpan, lalu klik save. Oke, selesai untuk data mail merge untuk SKL nanti yang akan kita gabungkan dengan surat SKL menggunakan fitur mail merge. Kita bisa tutup untuk filenya, diklik close yang di sebelah kanan atas di sini. Baik, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.